Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adal amanah wa nasaha al-ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita begitu banyak kenikmatan, inayahnya, petunjuk, rasa syukur dan sabar. Karena semua itu merupakan anugerah yang besar dan Allah berikan kepada hambanya yang taat, yang sadar untuk apa mereka hidup. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ini ketemuan yang pertama setelah libur panjang. Ya, insyaallah pada pertemuan ini kita akan membahas bab yang baru dalam kitab Ad-Da'wah, yaitu dararud dunub fi qalbi ka dararis sumum fil abdan. Bahayanya dosa di hati kayak bahayanya racun bagi tubuh. Kita bisa bayangin kalau racun itu ya semakin kena, semakin dikonsumsi semakin mematikan. Sama, dosa juga mematikan hati. Kalau sudah hati mati, badan itu kayak jadi mayat hidup. Artinya ya tidak diharapkan manfaatnya sama sekali. Yang ada madarat demi madarat. Mereka tidak memiliki manfaat. Nauzubillah min dzalik. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan fanarju ila ma kunna fihi min dzikrid dawa wada. Kita kembali ke belakang. Yang pernah kita bahas tentang ad-dawa wada, obat dan penyakit. Alladzi inistamara afsadad dunyal abd wa akhirata. Yang kalau kemudian ya perkara ini diterusin, coba berarti ini. Nah, maka akan apa? Otomatis akan merusak dunia seseorang dan akhiratnya sekaligus. Ya. Kemudian famayam bagi ayya'lam ya anna dzunub wal ma'asi tadurru, maka seharusnya seseorang itu harusnya diketahui bagi setiap jiwa bahwa dosa dan kemaksiatan itu membahayakan dan itu pasti. Kenapa? Anna dhararaha fi qalbi ka dharari sumumi fil abdan al-ikhtilaf fi darajatiha fi darar. Ya, bahwa bahayanya bagi hati itu kayak bahayanya racun bagi tubuh dan macam-macam, tingkatannya macam-macam. Sama, racun itu bermacam-macam juga nggak efeknya? Efeknya macam-macam. Ada yang racunnya kecil efeknya, ada yang racunnya gede efeknya. Dosa juga macam-macam nggak? Macam-macam. Ada kecil, ada gede. Sama, berarti semakin besar semakin membahayakan. Ya. Kemudian wahal fid dunya wal akhirati syarrun wada, apakah ada di dunia ini ya keburukan ya dan juga apa dan racun penyakit? Ada. Ya, semua keburukan yang terjadi dalam hidup kita, perhatikan ya, semua keburukan yang terjadi dalam hidup kita apapun bentuknya, penyebabnya dua ini, dosa dan kemaksiatan. Itu penyebabnya.
Ya, makanya dikatakan illa sababuhu al-ma'asi wad-dhunub. Faman ladzi, coba perhatikan apa yang menjadikan kedua orang tua kita dikeluarkan dari surga. Dosa satu. Sekali maksiat langsung turun, kebayang. Nah, sebagaimana apa? Bahwa sesungguhnya surga itu kurang apa coba? Darul ladzah, penuh kelezatan, kenikmatan, kemuliaan, kebahagiaan, berubah menjadi hidup yang penuh rasa sakit, ya, kesedihan dan susah. Bukan 180 derajat lagi, berubah mengerikan gara-gara dosa. Maka kalau kita terus-menerus tanpa terasa, ya, mengkonsumsi yang namanya berdosa dan kemaksiatan, maka hidup kita akan terbalik, berubah menjadi semua malapetaka ini. Bisa dibayangkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? Lanjut. Nah, sekarang perhatikan bagaimana efek dari dosa itu. Secara detail, insya Allah kita di bawah akan menjelaskan bagaimana Allah menggambarkan ketika seorang berdosa, rentetannya, kejadiannya gimana. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana kaum itu kena adab dengan dosanya, dan adab yang mengerikan yang belum pernah terjadi. Kita nggak pernah terjadi, kenapa? Karena kalau adab itu terjadi ke diri kita binasa, semua membinasakan. Ya, sekarang dari secara umum dulu. Rasulullah SAW pernah membahas tentang bagaimana efek kemaksiatan dan ketaatan. Ya, kata Rasulullah SAW, dia hadisnya, kata Rasulullah, da ma yuribuka ila ma la yuribu. Perintahnya apa? Tinggalkan hal yang meragukan, ya, beralih kepada yang tidak meragukan. Kenapa perintahnya seperti ini? Karena apa? Fa inna sidqa tuma'nina. Ketaatan itu, kejujuran kita itu membawa kepada ketenangan hati. Sedangkan maksiat, hatta kita ditenangin sama 1000 orang, membawa kepada kegelisahan. Ada yang habis maksiat senang, tenang, kita nggak bicara senang, karena hawa nafsu itu menyenangkan bagi kemaksiatan itu menyenangkan bagi nafsunya, tapi tidak menenangkan. Paham ya? Karena ketenangan hanya Allah berikan bagi orang mukmin. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Lain antara senang sama tenang. Ya. Nah, ada enggak habis maksiat tenang? Yang ada tambah sumpah. Makanya kenapa habis Ramadan selesai, kemudian tiba-tiba kita berhenti sama semua kebiasaan Ramadan. Tambah senang, tambah tenang, apa tambah sumpah? Masuk Id tambah tenang apa tambah sumpah? Habis berhenti dari semua, ya, zikirnya enggak, sholat tahajudnya enggak, semua libur. Rasanya gimana? Berantakan tuh. Makanya ini yang terjadi. Kenapa? Karena di saat itu tanpa terasa kita mendustakan Allah SWT, mendustakan ketaatan tersebut. Maka Allah memberikan hidup kita jadi gelisah. Ya, ini satu. Yang berikutnya, coba kita perhatikan aja sini. Ya, Rasulullah SAW mengatakan lagi, ini antara bedanya taat sama maksiat dengan berbagai macam efeknya. Kata Rasulullah, fa innal khaira tuma'ninah wa innal syarra raiba. Ya, kebaikan itu mendatangkan ketenangan, mendatangkan. Paham? Ketika kita berbuat baik, ketenangan datang. Jelas?
Nah, sebaliknya ketika kita berbuat buruk mendatangkan setelahnya kegelisahan, raibah. Nggak langsung. Memang di saat kita melakukan kita nggak sadar. Tapi setelahnya pasti ini terjadi. Nggak mungkin. Berarti kalau ditanya nih, apa ya kok sumpek? Siapa yang buat sumpek? Dirinya sendiri. Karena dia melakukan perkara ini. Mau apapun alasan kita, kejadian ini pasti nggak mungkin kan? Paham sekarang? Oke. Nah, terkadang ya ikhwah, motivasi kita melakukan sesuatu itu karena ajakan. Tapi hatta kita diajak, kita dijamin, diapain pun ini nggak bisa hilang. Lihat dari sini, baik-baik. Rasulullah SAW mengatakan al-birru husnul khuluq. Ya, kebaikan itu yang disebut ketaatan itu yaitu dengan akhlak yang mulia. Orang yang mengikuti sesuai aturan, mereka disebut dengan apa? Mereka melakukan akhlak yang mulia. Ya, kemudian wal itsma ma haka fi nafsika. Kejelekan itu sesuatu yang membuatmu menjadi gelisah. Efeknya walaupun apa wa karihta ayattali'a alaihin nas, dan engkau benci untuk ketahuan orang karo dosa ya. Hatta ngomong orang itu, orang-orang mengatakan itu baik, tapi diri kita begitu ketahuan orang nggak senang karena itu dosa. Subhanallah, ini fitrah ya ikhwan. Bagaimana fitrah itu kalau berjalan dengan baik ya, begitu orang ngelakuin salah takut. Nah, makanya ada istilahnya apa? Maksiat toleh. Ada orang kan? Subhanallah, ini sifat. Makanya engkau apa? Benci untuk tampak di tengah-tengah manusia. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan rentetan betapa buruknya efeknya, kita sendiri gak senang. Kalau ada yang tahu kita benci, tapi masih dilakuin, aneh. Tapi masih senang kita, kadang-kadang meremehkan. Gampang. Kalau orang tahu, kita ya Allah. Sampai ada orang bilang, jangan ngomong-ngomong ya. Ini nunjukin kalau kita apa? Tidak senang dengan sifat itu. Kemudian Al-Imam Nawawi menyikapi hadis ini dengan mengatakan apa? Dosa itu selalu membuat gelisah dan tidak menenangkan jiwa. Hati akan tampak tidak tenang dan selalu khawatir akan dosa tersebut. Habis ngelakuin pemikiran kita, ya Allah, tadi gini. Kenapa saya melakukan ini? Subhanallah. Kalau jiwa itu balik ke fitrahnya, dia malu ngelakuin itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW memberikan detail lagi, ya, dengan menasihati Wabisa. Perhatikan kata-kata ini. Kata Rasulullah SAW apa? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Darimi dan Imam Ahmad. Ya, hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani, Hasan dan Ghairi. Ya. Dikatakan istafti qalbak, di riwayat yang lain istafti nafsak. Dikatakan istafti nafsak, istafti qalbak ya Wabisa. 3 kali Rasulullah mengatakan, tanya dirimu, tanya jiwamu. Kenapa? Al-birru matma'annat ilaihi nafs watma'annat ilaihi qalb. Yang disebut dengan ketaatan itu yang membuat tenang jiwa sama hati. Sedangkan dosa maha fi nafsika wa taraddada fi sadr. Ya, coba ini 2 sifatnya. Yaitu apa? Yang membuat ya gelisah jiwa dan menggoncangkan hati. Wa in aftakan nas aftu wa in aftakal maftun, di riwayat yang lain. Walaupun orang ngasih engkau fatwa, tidak apa-apa, tapi tetap sumpah. Paham? Orang 1000 orang mau nenangin kita, kalau yang namanya dosa kena ke hati, sifat ini nggak bakal hilang.
yaitu apa? Gelisah sama goncang. Walaupun orang, makanya kadang-kadang kita jangan sama sahib yang mengatakan apa? Tidak apa-apa, Allah Maha tahu, sekali-sekali tidak apa-apa. Tetap sumpah di sini, betul enggak? Yaitu dosa. Wa in afdakal maftun. Walaupun orang itu berfatwa kepada dirimu, tetap tidak bisa menghilangkan perasaan itu. Ini ngerinya dosa. Karena Allah buat itu supaya kita menjauh. Mau cari tenang atau cari tidak enak? Ada orang hidup cari tidak enak. Ada nggak orang hidup kepingin tidak enak? Ada nggak? Nggak ada ya. Tapi ada, subhanallah. Yaitu mereka yang mendatangi kemaksiatan dan nggak mau berubah. Mereka cari tidak enak. Dia omongin hidup ini apa? Sumpah. Yang buat dirinya sendiri. Habis itu besoknya masih maksiat lagi. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya hidayah itu cuma datang dari Allah Azza wa Jalla. Manusia kalau tanya, mau hidup tidak enak? Enggak mau. Tapi mereka memposisikan dirinya untuk itu. Karena hidayah cuma datang dari Allah. Sekarang kita bicara masalah kisah. Coba perhatikan ayat ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu menceritakan secara detail. Ya, bagaimana ini kejadiannya Nabi Adam, kemudian orang yang bermaksiat sebaliknya gimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa Adamu rabbahu faghawa." Ya, Adam itu bermaksiat. Maka diartikan di sini apa? Mendurhakai Allah. Maka apa? Dia pun tersesat. Kemudian thumma ijtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Adam. Dengan apa? Nabi Adam bertobat enggak? Dikasih solusinya, bertobat. Maka Allah menerima tobatnya. Kemudian Allah memberikan petunjuk. Kalau tobat benar, datang itu petunjuk. Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila salihah. Maka Allah menggantikan dari keburukannya hasanat, kebaikan. Kalau tobatnya diterima, maka di sini Allah kasih hidayah. Makanya di sini apa? Kemudian Allah menerima tobatnya dan memberikan petunjuk. Tapi kalau sebaliknya gimana? Habis kita dengan fitrahnya, orang fitrah itu dikasih petunjuk kan? Orang mengikuti fitrahnya itu dalam posisi kebaikan, jelas. Kemudian dia tersesat, menyesatkan diri. Apa yang terjadi? Maka ketika Allah SWT mengatakan qala habita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu. Yang turun ke bumi berapa? Berapa makhluk jumlahnya? Ketika Allah mengatakan qala habita minha, di sini dua. Tapi ketika Allah mengatakan ihbitu minha jami'a, ihbitu, berapa yang turun? Berapa? 3. Nabi Adam, Hawa sama iblis. Iblisnya juga ikut turun. Padahal penghuni yang paling lama siapa? Iblis. Ini pendatang baru, nggak lama tuh. Ya. Kemudian apa? Kata Allah, ba'dukum li ba'din adu. Sebagian satu dengan yang kalian adalah bermusuhan. Fa'imma, kemudian Allah ngasih solusi buat balik lagi. Ini dia solusinya. Beserta dengan jaminan di dunianya. Kata Allah apa? Fa'imma ya'tiyannakum minni huda. Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Kata Allah di ayat yang lain, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa ya, maka nanti akan datang petunjuk dariku. Ya. Barang siapa yang mengikuti petunjuk, fala yadhillu wala yashqa. Enggak akan pernah tersesat dan enggak akan pernah susah sengsara. Di sini dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Allah memberikan mereka petunjuk dalam setiap langkahnya.
dituntun dengan petunjuk, subhanallah. Tapi kalau mereka ingkar gimana? Ini lihat. Ya. Kalau mengikuti petunjuk tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah celaka. Tapi Allah ngancam sebaliknya. Kalau nggak mau gimana? Subhanallah, dalam ayat ini lengkap. Tapi kalau berpaling, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatan, hasilnya apa? Kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan danka, di dunianya. Jelas? Kemudian wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami akan bangkitkan dia dalam posisi buta. Tahu nggak maksudnya diberikan kehidupan yang sempit? Saya jelasin lebih detail. Al-Imam Ibnu Katsir ngisahin tentang sempitnya hidup. Ya, kata Imam Ibnu Katsir, dia tidak akan mendapatkan ketenangan. 1, ketentramannya nggak dapat. 2, hatinya gelisah diakibatkan kesesatan. Jelas? Tapi dohirnya gimana? Dohirnya ya kelihatannya enak, kelihatannya pakaiannya bagus, ya makanannya masya Allah sesuai diinginkan, apa yang dia mau ada. Rumahnya ya di mana dia mau tinggal bisa, tinggal milih. Berarti dohirnya apa? Nikmat. Batinnya ya, batinnya gelisah, bingung, ragu, ya, kemudian apa? Sempit. Selesai. Ada yang bisa dirasakan enak dari gambaran ini aja? Ada nggak? Enak makannya, kelihatan bagus pakaiannya, rumahnya kelihatan luas gak bagi dirinya? Kata dia, bahkan lebih sempit daripada sang guru. Dia rumahnya luas tapi batinnya berantakan. Kata dia, dunia ini kecil, gak enak semuanya. Ini kalau Allah sudah hancurkan hidupnya. Jangan dilihat casingnya, ya, casingnya boleh luar biasa, dalamnya. Tapi kalau casingnya apa adanya, dalamnya indah, maka dia melihat kehidupannya indah semua. Karena apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, laisal ghina an kathratil ard, bukanlah kaya itu dengan banyak harta. Bukan itu jaminan orang bisa merasakan nikmatnya hidup. Walakinnal ghina ghinan nafs, akan tapi yang disebut kaya hati, hatinya dibuat miskin, habis. Miskin, setiap melangkah ragu dan pesimis, kebayang enggak? Karena isinya kayak gini semua nih. Ini isinya, kebayang enggak? Nah, bahkan mereka melakukan kesesatan enggak sadar kalau itu sesat, tambah double. Maksiat enggak sadar kalau itu salah. Kebayang rasanya kita melihat orang seperti itu. Apa kira-kira? Di akhir hidupnya husnul khatimah apa su'ul khatimah? Jelas su'ul khatimah. Kenapa ini bisa terjadi? Dan ketika itu wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma, tadi di atas kan kami akan bangkitkan dia dalam posisi buta. Kemudian kan protes, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ini alasan Allah bangkitin buta. Lihat ayat ini, Al-Isra jadi jawabannya. Allah mengatakan, kata Allah apa? Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Barang siapa yang hatinya buta di dunia, buta dari apa? Ketaatan, petunjuk, maka Allah bangkitkan mereka kayak hatinya. Maka Allah butakan dia, lebih buta lagi. Ya, bahkan tersesat jalannya di akhiratnya. Makanya Allah bangkitkan mereka dalam kondisi buta, karena hatinya buta. Sudah tidak enak hatinya, buta lagi, gak tahu jalan keluarnya. Kepengen ikhwah. Ini namanya adab sebelum datang adab sebelumnya. Na'udzubillah min dzalik.
Subhanallah. Berarti kira-kira dia menutupi kesumpahannya dengan apa? Dengan apa berarti? Hah? Dengan maksiat. Bukan gali lubang tutup lubang namanya. Gali lubang semakin dalam. Ya, kalau gali lubang tutup lubang, yang ditutup ada. Ini nggak ada yang buat tutup. Paham ya? Gali lubang semakin dalam, semakin masuk terus. Dan nggak sadar kalau kemudian dia sudah masuk ke dalam. Artinya dia sudah menggali kuburannya sebelum kematian. Na'udzubillah min dzalik. Berarti apa? Hatinya mati. Makanya para ulama mengatakan berapa banyak orang yang menangis ketika hati seseorang mati, sedangkan jasadnya enggak. Sedikit yang menangis, tapi banyak orang yang menangis kalau jasadnya yang mati. Sepakat semuanya menangis dan sedih. Tapi enggak banyak orang yang menangis kalau hatinya yang mati duluan. Jelas ini bagaimana efek mengerikan racunnya yang disebut dengan maksiat dan dosa. Lanjut. Yang kedua, perhatikan efek maksiat. Tahu ayat ini Al-Baqarah. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Saya lihatin bagaimana terjemahannya. Perhatikan nih terjemahan. Sebelum saya ke sini, saya mau tanya, orang dikasih makan enak itu nikmat nggak? Nikmat kan, apalagi makanan dari surga. Ada yang dikasih makanan dari surga, ya, kemudian malah minta kacang, minta terong. Kita kan dengar lucu kan? Gara-gara apa ini? Gara-gara maksiat. Maka kenikmatan jadi nggak enak. Yang disebut dengan apa? Manusia mulai kufur nikmat dengan mengatakan bosan. Terjadi nggak ini? Ini kisahnya. Dan lihat efeknya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, ketika Nabi Ibrahim mengatakan wa qultum ya Musa, ya, kaumnya Nabi Musa, lan nasbira ala ta'amin wahid. Ketika mereka sudah dikasih manna wa salwa, makanan dari surga ya ikhwan, dari surga, nggak ada yang ngalahin makanan dari surga, mutlak sudah. Sampai Allah kasih sifat malainun ra'at wal udunun sami'at wal khatar ala qalbil bashar. Mereka dikasih makan dua jenis, manna sama salwa. Salwa itu dikatakan dari burung puyuh sampai burung puyuh pokoknya. Ya Allah subhanallah. Makanya inilah maksiat kayak gini nih efeknya, ngeri. Ya. Maka ketika Bani Israel mengatakan wahai Musa, kami ya tidak sabar dengan satu macam makanan saja. Kalau bahasa gampangnya bosan. Itu bahasa gampangnya. Ya. Gara-gara apa? Ini loh, hati ini jadiin kita melihat sesuatu yang orang lain mengatakan enak, tapi berubah jadi bahaya, mengatakan cuman ini kebaikan. Orang syukur itu kan ngomong, orang nggak syukur kan ngomong kayak gitu. Orang ingkar mengatakan apa? Cuman, mulai dia ingkar. Tapi orang yang bersyukur dia akan menikmati apa yang Allah kasih. Kenapa? Karena hatinya Allah kasih tenang. Yang nggak kasih tenang, kita kalau sudah namanya dihilangkan rasa ketenangannya, hatta makan ayam jadi enak enggak? Jadi enak enggak? Enggak enak. Kalau sudah dihilangkan ketenangannya, di depan makanan apapun jadi enggak enak. Karena yang merasakan nikmat apa? Hati kita, perintahnya dari sini ya, kawan. Ya, makanya kemudian apa? Dia mengatakan apa? Sebab itu mintalah kepada Tuhan. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha. Coba yang dari apa? Kita kepingin yang tumbuh-tumbuhan, yang dari tanah. Dikasih dari langit, minta dari yang bawah. Ya, minta sayur, minta timun, bawang putih, kacang, bawang merah. Antum bisa bayangin kan? Dikasih yang zen, kayak kita nih dikasih kambing, ya, sama sapi, minta tempe. Kebayang kata orang apa? Tempe, loh katanya.
Bingung orang. Ya ini dia maksiat. Ini maksiat. Menghinakan pelakunya. Kemuliaan datang tapi minta yang hina. Itu maksiat. Ngajak orang untuk jadi kayak gitu. Ya. Maka kemudian Nabi Musa, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Nabi Musa heran-heran sama kaumnya. Apakah ya kalian mengambil sesuatu yang rendah sebagai ganti sesuatu yang baik, bukan baik lagi, luar biasa baiknya, terbaik. Allah turunkan dari langit itu makanan langsung. Ya. Kemudian ihbitu Misra fa inna lakum ma sa'altum. Pergi ke Mesir kalian. Dapat tuh di pasar. Pergi ke Mesir, dapat tuh di pasar. Ya, makanya apa? Misra fa inna lakum ma sa'altum. Kamu akan dapatkan yang kamu minta. Ya. Wa duribat alaihim. Hasilnya apa? Maka Allah menimpakan mereka dari ingkarnya, hilangnya rasa syukur, penistaan dan kehinaan sekaligus. Satu. Yang kedua, mereka mendapatkan murka. Yang pertama apa? Tadi dari mulia merendahkan dirinya, satu. Yang kedua, mendapatkan kehinaan. Tiga, dapat murka Allah. Maka apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Ya. Kemudian itu terjadi kenapa? Karena maksiat. Kenapa mereka bisa mendapatkan perkara itu? Tiga hal ini. Gara-gara maksiat. Ya, mengingkari ayat Allah, membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Itu terjadi karena mereka durhaka dan melampaui batas. Ini disebut maksiat dan dzunub dan dosa. Jelas ya ikhwah? Maka sekarang kita masuk ke dalam efek maksiat. Yang pertama, Allah menetapkan mereka dirinya rendah. Siapa yang merendahkan? Dirinya sendiri. Yaitu tadi, dikasih yang enak, minta tidak enak. Makanya orang yang maksiat itu mintanya aneh-aneh enggak? Pikirannya aneh-aneh enggak? Ada orang maksiat pikirannya lempeng. Enggak ketemu. Orang kalau sudah maksiat pikirannya gini, Ustaz, kok ada orang yang seperti itu? Ya iya, dosa. Makanya jadi aneh. Enggak ada maksiat buat orang jadi bener. Enggak ketemu. Pasti aneh. Ya. Karena itu efeknya. Satu. Dua. Ya, mereka akan ditimpakan kehinaan. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, perhatikan. Ya, kata Rasulullah, wa ihtu bisayfi hatta yu'badallahu wahdahu la syarika lah. Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rahmhi. Ya, aku diutus. Ya, sebelum hari kiamat membawa pedang sampai ditegakkannya ibadah, yaitu tauhid, tiada sekutu baginya. Ya, kemudian rizkiku ya dijadikan di bawah bayangan tombakku. Kemudian waju'ila dillah was-saghar ala man khalafa amri wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Waju'ila dillah was-saghar ala man khalafa amri. Nah, ini dia. Dijadikannya rendah dan hina bagi orang yang menyelisihi perintahku. Rendah. Jadi yang dia melihat dirinya tinggi, tapi di belakangnya banyak orang yang melihat dia orang buruk dan hina. Siapa yang membuat dia melihat seperti itu? Allah. Karena Allah benci sama hambanya. Kalau orang lain melihat rendah karena Allah yang masukkan ke dalam hatinya, bisa orang jadi mulia? Gak bakal. Hatta fulus. Hatta dia bisa beli macam-macam, tapi orang mengatakan, wah buruk tuh orang. Maksiat tok, dapat hartanya haram, terus kecela terus, betul nggak? Nah, kita kadang-kadang nilai orang pintarnya luar biasa, gosip kadang-kadang macam-macam, kita mengatakan buruk. Padahal orang itu fulus nggak? Bukan fulus lagi, datang dengan kemewahannya, tapi yang keluar cacian terus ke orang buruk. Kenapa? Karena Allah masukkan ke dalam hatinya perkara ini gara-gara maksiat. Itu yang terjadi, dan ini nggak bisa dibeli ya ikhwah. Ya. Kemudian apa? Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari itu. Sama persis.
Jadi kalau kita niru orang-orang yang bermaksiat, kita kayak mereka. Kalau niru orang-orang kafir, kita kayak mereka. Maka tirulah orang-orang yang taat. Allah akan masukkan kita kayak mereka. Bayangin Rasulullah mengatakan itu di akhir hadis. Jelas? Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian ingat ini baik-baik. Ya, wa may yuhinillah fama lahu min mukram. Barang siapa yang Allah hinakan, maka tidak ada yang bisa memuliakan dia sama sekali. Kalau Allah sudah menghinakan, tidak ada yang bisa memuliakan, walaupun dengan apapun caranya. Efek yang berikutnya, yang ketiga adalah Allah akan berikan mereka kemurkaannya. Ya, sebagaimana Allah mengatakan waba'u bighadabin min Allah, dan mereka mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian efek yang keempat, kemaksiatan. Ya, yaitu kehancuran total. Tahu maksudnya kehancuran total? Ayat ini lihat. Allah mengatakan wa idza aradna an nuhlikal qaryatan amarna mutrafiha. Kalau kami mau menghancurkan sebuah desa, daerah, kami akan perintahkan mutrafiha. Tahu mutrafiha? Orang-orang yang hidupnya mewah. Siapa yang diperintahkan? Orang-orang kaya. Buat apa? Buat taat. Ya, berarti apa? Dikasih hujah nggak mereka di saat itu? Dikasih hujah. Tapi fafasaqu fiha. Kemudian mereka fasik, mereka maksiat. Fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Jadi sebelum gempa bumi dan yang lainnya muncul, ini pasti terjadi. Makanya coba koreksi dan perhatikan kejadian sebelum itu terjadi. Allah tegakkan kebenaran di atas mereka. Tetap maksiat, semua digulung. Gak baik, gak buruk, semuanya kena. Kenapa? Orang baiknya diem. Orang baiknya apa? Diem. Tapi kalau masih ada amar ma'ruf di situ, maka Allah gak habisin tuh tempat. Makanya lihat di sini. Lihat ya. Ya. Kami perintahkan orang yang hidupnya mewah untuk taat kepada Allah. Tetapi apa? Mereka durhaka. Maka kemudian apa? Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Berarti apa? Semua kena gak di dalam? Kena kan? Orang yang baik kena, orang yang buruk kena. Makanya Rasulullah SAW menggambarkan kayak orang di kapal ada dua, dek bawah, dek atas. Ketika dek bawah minta air kepada yang atas, kalau nggak dikasih, kira-kira apa yang dilakukan dek bawah? Istilahnya yang bawah minta tolong. Istilahnya yang bawah dosa minta tolong diingetin. Yang atas nggak peduli, apa yang terjadi? Dibolongin airnya. Berarti airnya bisa berhenti nggak? Hah? Kalau kapal dibolongin nggak bisa berhenti itu air. Dari kecil tambah gede. Akhirnya siapa yang tenggelam? Bawah atau apa atas semua ikut? Semua. Itu sistemnya. Itu sistem adab. Ya. Jadi kalau yang atas nggak peduli, orang-orang yang paham nggak peduli, akhirnya semua kena. Maka jangan pernah halangi seseorang ketika mereka menasihati kebaikan, karena itu untuk kepentingan kita bersama. Maka ada istilahnya apa? Kalian kenapa ikut campur urusan hidup orang lain? Bukan ikut campur. Masalahnya ketika seseorang yang kemudian paham diem, maka semua kena. Gara-gara kemaksiatan sebagian orang, dan yang lainnya nggak peduli, Allah ada bareng. Walaupun kita nggak ngelakuin, tapi kita diem. Ini yang terjadi. Makanya sering sekarang mengatakan apa? Hak asasi manusia, bukan hak asasi ikhwah. Ini namanya kehancuran bersama. Kalau kemudian kita dihalangi untuk memperingatkan, tapi kalau peringatan itu tetap datang, Allah akan tetap buat mereka aman. Artinya diselamatin.
Tapi kalau peringatan itu nggak ada, maka Allah hancurkan semua. Dan itu efek maksiat. Na'udzubillah. Yang berikutnya apa? Mereka akan terkena adab dunia akhirat. Lihat ayat ini. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi." Maka hendaklah ya seseorang itu takut untuk menyelisihi siapa? Perintah Rasulnya. Kalau menyelisihi gimana? Antusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Kalau mereka menyelisihi, maka Allah akan berikan mereka fitnah di dunia. Fitnah di dunia disebut apa? Syubhat dan syahwat. Semua cobaan yang menimpa kita masuk ke dalam dua ini. Semua. Jelas? Dan di akhirat mereka mendapatkan adab yang pedih, yaitu neraka. Ayat ini maksudnya apa? Perhatikan. Saya pernah nulis tentang tafsirannya. Nah, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ini coba perhatikan. Ini dia, tafsirannya ada di sini. Ya, coba baca ini. Coba perhatikan, dibaca. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan seluruh perkataan ya dan perbuatan manusia itu ditimbang dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah. Paham? Berarti apa? Kalau sesuai diterima. Jelas. Tapi kalau tidak sesuai, menyelisihi, maka akan dikembalikan kepada pelakunya. Berarti apa konsekuensinya kalau menyelisihi? Diadab. Dunia kena, akhirat kena. Jadi kalau mau selamat gimana? Kalau mau selamat adalah niru Rasulullah, baru bisa selamat. Begitu kita nggak niru, yang ada adalah adab. Nih, kena ini sama ini langsung. Dua konsekuensi, dunia kena, akhirat kena. Paham? Sekarang bagaimana mengerikannya? Bagaimana tuntutan hidup ini? Loh, kena kalau sesuai, Allah kasih dia jalan keluar dan kenikmatan, ketenangan dan macam-macam keajaiban hidupnya. Makanya Allah mengatakan apa? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka bakal beruntung. Allah mengatakan siratal ladina an'amta alaihim. Allah berikan nikmat yang di dalamnya orang-orang itu. Dunia nikmat, akhirat nikmat. Makanya ketemu orang begitu taat, subhanallah, kena, kok bisa ya hidupmu, kena musibah nggak kena musibah, senyum terus. Nah, bayangkan, kita heran-heran ketemu orang kayak gitu. Apa rahasianya? Ya ini ya ikhwah, ikut taat, tapi kena nikmat sumpek, nggak kena nikmat sumpek. Kenapa? Karena menyelisih. Jelas ya, bagaimana kita harus, masih ada waktu nggak? Lanjut? Hah? Lanjut, oke. Okay. Lihat, nah, nih, ya, kadang-kadang ada yang tanya, ya Allah Ustaz, masuk majelis ilmu tuh takut. Begitu keluar kok hilang, kenapa?
Lihat jawabannya. Ini ceritakan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbisul Iblis. Apa kisahnya? Abdullah bin Jalal mengatakan, ya, aku sedang melihat seseorang. Dia berkata bahwa dia sedang melihat seseorang Nasrani yang tampan wajahnya. Ya, laki loh yang dilihat. Ya, tapi ngelihatnya dengan apa? Nafsu. Paham ya? Lalu lewat Abu Abdillah Balkha. Ya. Lewat, kemudian apa? Kemudian dia berkata, kenapa engkau berhenti? Ya, Abu Abdillah Balkha ini mengatakan apa? Kenapa engkau berhenti kepada orang ini? Ya, kata dia apa? Saya menjawab, wahai paman, tidakkah engkau melihat bentuk ini yang ditunjuk orang Nasrani tadi? Ya. Bagaimana ia bisa disiksa dengan neraka? Ini orang buantangnya luar biasa. Apa mungkin dia orang disiksa? Subhanallah. Karena ngelihatnya dengan apa? Nafsu. Ya. Kemudian dia menepuk kedua tangannya di bahuku sambil mengatakan, kebayang ya? Sambil mengatakan apa? Sungguh kamu akan menanggung akibatnya. Gara-gara pandangan matamu dan nafsu tadi. Akhirnya dia Al-Jalal mengatakan bahwa saya pun menanggung resikonya. 40 tahun kemudian saya lupa hafal Quran habis. Gara-gara apa? Melihat pakai nafsunya, dilihat laki. Wah, ini tidak cerita perempuan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu efeknya bagaimana kemaksiatan mengerikan. Quran yang dihafal total habis bersih. Jelas. Ya. Yang terakhir, ternyata maksiat itu bukan ke diri kita tok. Apa yang kita lakukan akan terdampak ke keluarga kita juga. Ya, maka jangan pernah berpikir bahwa kita aman. Tidak apa-apa saya kena, yang lainnya jangan. Enggak. Maksiat itu kena ke yang lainnya. Ya, sebagaimana Allah mengatakan wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Surat apa? Surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan hendaklah takut kepada Allah. Orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, gara-gara siapa? Orang tuanya. Ya, yang mereka khawatir kesejahteraannya, maka kalau nggak mau keturunan kita rusak, ya jangan diri kita yang dirusak. Kadang-kadang orang mengatakan, anak saya yang penting jangan kayak saya. Dinasihati susah, bandel luar biasa. Bapaknya nggak sadar kalau ternyata masalahnya dari dia. Nah, jadi coba nggak buat dia, karena dirinya nggak rusak dan nggak mau tahu. Yang penting jangan anak saya bangga lagi. Saya nggak apa-apa rusak. La haula wala quwwata illa billah. Ini efeknya ya ikhwah. Ya, maka hendaklah kita perintahnya kalau mau turunan kita benar, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata jujur. Allah akan lindungi diri kita dan keturunan kita. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi, ya, ada tembok yang mau roboh berdirikan sama Nabi Khidir dan Nabi Musa. Maka kemudian Nabi Musa memberikan alasan bahwa di bawahnya ada harta milik anak yatim wa kana abuhuma salihah, dan kedua orang tuanya orang saleh. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan yang saleh bapaknya yang ketujuh. Maka Allah kasih turunannya dijaga iman plus hartanya. Dua langsung, dunia akhirat dijaga. Tapi kalau kita kemudian buruk, kita akan menghasilkan turunan yang buruk juga. Masallah. Jelas ya di sini. Inilah efek kemaksiatan yang mengerikan luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari kemaksiatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kita hidayah dan petunjuk, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah.
Yang bisa saya sampaikan kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.